Di COD hari ini dan kita akan lanjut ngobrol bersama Teh Siska nih ya, womanpreneur nih. Kalau dari kata-katanya woman itu wanita, planner dari entrepreneur. Jadi pengusaha wanita nih ceritanya ya. Nah, ini gimana sih awalnya gitu ya? Tadi kan udah bahas tuh jatuh bangun yang dulunya usaha ABC sekarang ke parfum. Dulunya emang pernah coba usaha apa aja? Aku pernah coba usaha kuliner ya, yang bergerak di F&B dengan beberapa tahun, kurang lebih di 2 tahun. 2 tahun? Ya, di 2 tahun pertama aku coba di kuliner. Tapi ya karena memang kuliner itu kita harus bisa punya inspirasi tentang bagaimana target pasar, terus juga apa yang dibutuhkan dengan pasar itu sendiri, terus juga terlebih kan untuk saat ini franchise itu banyak ya Bang. Dan kebetulan dengan seiringnya berjalannya waktu itu kan digital juga semakin berkembang. Makanya karena emang saya pikir kayaknya kalau kuliner di handle sendiri itu sangat sulit Bang. Makanya kenapa kalau misalkan mau usaha atau bisnis itu sebaiknya cari partner yang benar-benar bisa membantu kita dari nolnya gitu. Oke. Betul. Terus juga kalau kuliner itu kita harus tahu pangsa pasar ya, artinya rasa atau misalkan selera pasar yang akan kita tuju itu seperti apa ya. Kalau misalkan iya contoh misalnya kita di Serang mau jualan pizza, itu ya laku nggak laku ya. Lakunya mungkin hanya sebagian tertentu, tapi sebagian besar masyarakat Serang mungkin kurang suka dengan tipe western food gitu kan. Jadi memang kita harus tahu pangsa pasarnya. Terus akhirnya memutuskan ke parfum dan cleaner sampai sekarang ya gitu. Oke. Terus tanggapan keluarga sendiri ini Teh, selain misalkan Teteh kan bekerja juga, kuliah, terus kadang sehari bisa di mana ya kan, sehari itu bisa 4 kabupaten kota nih dilalui ya Teh ya. Aduh, udah kayak ini ya, bus ini travel gitu ya. Nah, travel berjalan travel berjalan gimana itu Teh? Pagi di Malingping nih ya. Jadi ini FYI Dangduters. Pagi di Malingping, siang di Rangkas, terus BSD, malamnya di Serang, bahkan bisa ke Rangkas lagi hari itu. Bisa. Nggak capek apa Teh? Sebetulnya kalau dibilang capek, yes, betul. Cuman aku sih lebih ke menikmati proses ya, karena perjalanan ini nggak bisa menjadi wanita itu hanya diem aja gitu kan, tanpa kita udah bekerja. Misalnya paginya aku di Malingping nih, nah ketika dalam 1 hari itu harus menyelesaikan beberapa tugas termasuk kuliah atau bisnis yang notabene itu aku handle sendiri. Makanya kenapa kadang paginya aku di Malingping, siangnya di Rangkas, terus juga continue Serang, continue Tangerang. Sebetulnya itu kan jarak yang agak cukup jauh ya. Namun kan lebih ke ya udah saya lebih menikmati dengan proses karir ini karena tujuannya apa? Saya ingin menjadi seorang pengusaha dari kalangan wanitanya gitu, menjadi salah satu pengusaha hebat dari wanitanya. Memang membangun usaha itu juga nggak mudah Bang, tapi karena memang saya juga basicnya pekerja juga dan memimpin suatu perusahaan, itu juga kan kita nggak bisa fokus stok di satu titik dong. Kita harus ada relasi yang di Tangerang, mencari ilmunya, mencari pengetahuannya. Nah itulah kegiatan-kegiatan yang ketika aku keluar paginya di mana, sore malamnya, itu tadi kita harus bisa membagi waktu dan kepribadian kita sendiri. Ya kalau dihitung-hitung nih ya, dari Malingping ke Rangkas ke BSD, itu kalau di total udah bisa sampai Surabaya kayaknya. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa sampai Surabaya dong. Benar. Terus Nak, sejauh ini nih, apa Teh Siska udah join belum sih dengan organisasi pengusaha nih? Kan ada kayak contohnya HIPMI ya kan? Terus Kadin. Ada. Udah bergabung atau mungkin baru rencana akan bergabung? Untuk bisnis sendiri sih aku belum Bang. Belum sampai ke titik aku mau minat deh untuk gabung sama pengusaha. Sebetulnya sih ada ya mau gabung, tapi keterbatasan waktunya kayaknya gitu. Jadi agak beberapa pertimbangan yang karena saat ini juga menjabat di satu perusahaan, jadi lebih tepatnya poin utama saya itu tetap bekerja dulu, baru setelah itu memikirkan bisnis untuk bisa gabung ke kalangan para pembisnis. Oke, kalau tadi usahanya di parfum, terus juga pembersih. Kalau memimpin perusahaan ini di bidang apa nih perusahaannya? Perusahaan ini kebetulan di bidang properti. Wow, ini properti lagi naik daun ya di Banten ya. Jadi hampir tiap titik 8 kabupaten kota di Banten itu properti lagi oke. Terus gimana ini
sebagai seorang pimpinan melihat iklim properti di Banten lagi persaingannya lagi ketat. Strateginya apa sih Teh? Strateginya untuk strategi membangun sebuah usaha di bidang properti, kita harus tahu target pasar di mana kita akan membangun si unit tersebut. Namun satu ya, kalau untuk saya pribadi coba untuk perkembangan digitalisasinya, karena sekarang banyak properti-properti yang pemasarannya itu lewat media internet, terus juga media Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, itulah yang menjadikan kenapa properti ini menjadi salah satu yang lagi booming-boomingnya nih untuk saat ini di Banten kan, apalagi banyak para properti yang udah lama, terus juga banyak yang baru. Nah, termasuk kepada bagaimana desainnya biasanya gitu, desainnya. Nah, desainnya juga yang menjadi pertimbangan masyarakat itu bahwa sekarang itu kan harga properti di 162 sampai 170-an ada ya. Nah, namun yang subsidi maupun yang klaster lebih kepada tipe yang mereka lihat biasanya, terus juga prosesnya yang mudah, terus juga unit yang nyamannya, strategis atau enggaknya, itu yang harus diperhatikan. Oke. Bagaimana nih cara membaginya nih pola pikir? Karena kadang kita fokus dengan satu pekerjaan aja agak sulit ya. Sulit. Belum lagi terganggu dengan yang lain-lain urusan pribadi kita. Betul. Ini kuliah, usaha, mimpin perusahaan dan akan bertambah nampaknya. Ya kan? Bagaimana nih menyikapinya? Kadang-kadang kan kita lagi nggak mood gitu. Apa sih yang dilakukan Teh? Mungkin bermeditasi kah, olahraga kah? Olahraga ya? Apa olahraga yang sekarang digeluti? Yang sekarang lagi digeluti itu Poundfit. Apa itu olahraga Poundfit? Olahraga stick. Oh, stick. Iya, olahraga stick. Versi kayak Zumba. But apa sih lagunya itu lebih ke rock. Oh. Ya, jadi kan kita olahraga itu terus juga nge-gym sama Zumba. Nah, hal-hal itu itu adalah salah satu cara mengalihkan pikiran mumet kita. Kadang kan kita harus mikirin kuliah nih, belum lagi tugas-tugas kan, betul nggak Bang? Terus juga bisnis, bisnis yang notabene kita ketemu banyak orang dengan persaingan yang sekarang cukup canggih dan luar biasa ya. Terus juga belum lagi mikirin soal properti nih, karena kan semua itu tidak mudah untuk dijalani kan. Nah, makanya kadang pengalihannya itu adalah dengan ngopi mungkin dengan teman-teman dan relasi sambil ngobrol-ngobrol, sambil tukar ilmu kan. Terus juga ya olahraga ya yang lebih menyehatkan tubuh. Nah, Poundfit ini juga bisa jadi referensi buat dangduters di rumah yang baru dengar ya, sama dengan aku nih baru dengar nih. Nah, di era digital seperti sekarang ini, tantangan jadi womanpreneur tuh sebenarnya apa aja sih Teh? Tapi dijawabnya nanti ya. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di COD, Cocok Oke Dangdutan.